Halo, pada video kali ini kita akan belajar CSS. Kalau kita flashback lagi, kita udah pernah belajar HTML 7 pertemuan di akun channel Meliana Astrid ini. HTML tanpa CSS itu website tuh bakal kayak begini nih, kayak session 6 image yang di layar ini. Bener-bener tidak beraturan posisinya, warnanya. Kayak nggak dapet gitu apa yang mau ditampilin dari. Oke, sebelum dilanjut, bantu subscribe dulu dong channel ini. Nah, sebenarnya apa sih CSS itu? Sebelum kita masuk ke intinya, ke poinnya. Nah, CSS itu kalau secara definisi dia sebuah bahasa yang mengatur posisi warna. Oke, sebelum dilanjut bisa siapin dulu file untuk nge-code-nya. Di video ini kita akan bahas gimana cara menggunakan CSS. Nah, cara menggunakan CSS itu ada 3. Ada yang namanya inline, di mana dia nulis langsung di tag HTML. Contohnya gini, kita punya header 1. Header 1 kan biasa digunain buat judul. Jadi karena tulisannya besar, gede, dan di bold gitu kan. Nah, contohnya subscribe channel Meliana Astrid misalkan. Oke, ini kita save dulu, terus kita run dulu session 8 tadi. Nah, tadi aku udah notice juga kan kalau pakai header 1 tuh pasti warna tulisannya bold, gede, karena itu untuk biasanya digunain buat header awalan gitu, judul biasanya. Nah, tadi kan cara menggunakan CSS itu kan ada 3. Ada yang namanya inline, internal, sama eksternal. Caranya kan ada 3. Nah, salah satunya kan inline. Nah, inline itu biasanya dia langsung di nge-CSS-nya langsung di tag HTML ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita tinggal di sini sebelum kurung penutup yang H1 ini. Itu kita panggil aja style. Kita mau ngapain? Mau ukurannya misalkan, atau warnanya deh. Warnanya itu tinggal panggil aja. Kita mau ngubah warna, nge-style warna. Warnanya apa? Warnanya misalkan coklat misalkan. Habis itu kita refresh. Nah, dia berubah kan jadi coklat. Habis itu kalau misalkan mau ada lebih dari 1 value itu tinggal setelah titik koma ini. Jadi artinya kalau titik koma ini artinya selesai gitu untuk value yang si color. Nah, tinggal yang barunya. Misalkan kita mau teksnya tuh ke tengah gitu, bisa pakai namanya text align, itu center misal. Kan tengah tuh artinya kan center kan. Nah, itu kita refresh lagi, dia bakal ke tengah. Itu terus kita mau kayaknya judulnya ini kayaknya tulisannya kayak biasa aja gitu ya, kayak kurang cantik gitu. Coba namanya, biasanya sih namanya font style ya, font family. Kalau di sini bisa pilih misalkan ini Verdana ini, kita klik aja terus kita save, dia bakal berubah. Oke, abis itu karena ini kayaknya kegedean judulnya, coba kita ganti. Bukan ganti, sorry, kita ukurin size-nya ya, size-nya. Nah, seperti biasa, jangan lupa ini setelah titik koma ini ya. Itu size itu biasanya ketik aja size, font size biasanya. Atau bisa aja text size sih. Coba ya, kita coba. Text size. Oke, berarti font size. Font size misalkan dia medium aja, nggak usah gede-gede banget gitu.
Nah, ini kayak dia terlalu kecil ya namanya Jul. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ada perubahannya kan. Nah, selain itu juga ada untuk ketebalan itu biasanya pakai font style. Oh sorry, font style itu untuk kayak mau miring, mau kayak gimana. Nah ini coba kita miringin ya, italic. Kalau ketebalan tuh namanya font weight. Nah, misalkan kita mau tebelin tulisannya jadi 300. Kita refresh aja. Ketebalannya sampai 300 gitu. Nah, ketebalan sampai 300, nah segini. Nah, dia jadi miring kan. Awalnya kan dia nggak miring. Sekarang di italic gitu. Oke. Nah, ini yang namanya CSS inline. Jadi dia langsung nge-style, apa ya? Mempercantik tulisannya, mengatur posisi, warna, dan formatnya itu langsung di tag HTML-nya. Nah, yang kedua ada yang namanya internal. Nah, caranya gimana? Caranya dia tetap di file HTML ini, tapi dia berada di head-nya. Gimana tuh maksudnya? Ada yang kebayang nggak tuh? Nah, maksudnya gimana? Ya, kita tinggal panggil aja gitu. Pakai style. Nah, ini biar supaya kita ada bedanya ya. Ini kita tambahin dulu isi HTML-nya. Misalkan di sini H2 ya. H2 misalkan belajar CSS. Cara menyambungkan file HTML dan CSS gitu. Atau cara menggunakan CSS. Oke. Nah, style ini kita tinggal apa nih yang mau di style? Kan tadi kita mau nge-style-nya H2 kan. Ya udah, kita tinggal H2. Kemudian kurung, tutup kurung apa? Bracket ini. Tinggal tadi misalkan warnanya, colornya maunya misalkan blue misalkan. Kemudian size-nya, font size-nya pengennya large misalkan. Terus align-nya misalkan text align misalkan di sebelah kanan misalkan gitu. Coba ya, kita coba dulu, kita lihat. Nah, dia di sebelah kanan kan, belajar saya semuanya. Nah, oke. Kalau sudah, nah kalau kayak begini tuh berarti kalau kita punya misalkan nih di website kita tuh make tag H2 ini tuh nggak cuma satu tapi banyak gitu. Misalkan ada 2 misalkan. Kita cut aja. Kan ada 2 gitu kan. Nah, berarti semua yang menggunakan tag H2 dia bakal ke stylenya kayak begini gitu. Jadi kita nggak usah style satu-satu kan. Kalau misalkan inline itu kan kita harus satu-satu kan, karena kita langsung nge-stylenya di tag HTML-nya gitu, bukan di luarnya gitu kan. Oke, ini kita lihat aja. Nah, dia udah langsung dia sebelah kanan langsung ke style. Karena dia sama-sama menggunakan H2 gitu. Nah, kan ini kan H1, jadi dia nggak keikutan gitu ke stylenya. Nah, selain inline ada
selain inline dan internal ada juga yang namanya eksternal. Nah, eksternal ini biasanya sering digunain sih. Biasanya itu dia punya filenya sendiri gitu kan. Ini kan kita punya file sendiri HTML kan. Nah, kalau CSS eksternal itu dia juga punya filenya sendiri. Nah, caranya kita tinggal buat aja file yang baru. Terus kita save. Terus kita kasih nama misalkan style 1 misalkan. Jangan lupa dotnya .css, kita save. Nah, dia akan berubah kalau misalkan HTML dia kalau pakai di Visual Studio Code dia bakal gambar tag gini, tapi kalau misalkan CSS dia bakal crash namanya pagar ini gitu. Oke. Nah, gimana nih, kan dia punya apa ya? Dia kan di file yang berbeda ya. Nah, tahu dari mana file ini mau ngatur file yang section 8 ini. Nah, caranya itu kita pakai yang namanya link. Oke. Link gunanya apa? Ya buat ngelink biar kita kasih tahu kita ini tuh diaturin posisinya, warnanya, fontnya itu sama si file style 1 size ini loh gitu. Itu sih kegunaannya. Nah, ini bisa diisi, ini rel value-nya style sheet. Oke. Terus jangan lupa linknya dimasukin pakai ref ini kan. Nah, cara masukin linknya apa, URL-nya. Nah, ya ini nama file ini. Ya udah kita tulis aja style 1 CSS. Oke. Itu. Nah, biar supaya kita kelihatan, coba kita tambahin H4 ya. Tulisannya ini punya CSS eksternal. Nah, oke. Ini kita panggil aja H4. Tadi kan misalkan colornya apa ya? Misalkan hot pink. Kemudian font stylenya aku kurang tahu sih ini tuh apa. Kalau italic kan miring. Kalau misalkan ini kita coba dulu ya. Terus lainnya tadi kan kanan. Aku pengennya sekarang ini tuh artinya start itu jadi dia itu bakal ngisi tulisannya itu dari kiri, dari awal. Tapi kalau misalkan end dia bakal ngisi dari kanan gitu. Pasti gak kebayang ya. Nanti kita contohin ini, kita tulis aja dulu start. Abis itu font size large misalkan. Oke, ini kita bisa save dulu aja. Kita refresh. Nah, ini dia di sebelah kiri. Karena kita startnya kan dari sini kan. Jadi cara bacanya di website tuh dari kiri dulu. Gitu. Nanti kalau dia udah habis, dia bukan di sini tapi awal lagi di sini gitu. Ini karena pendek, coba kita isi yang panjang. Misalkan gini ya guys. Nah, ini kan dia startnya
setelah dia penuh sampai sini dia bakal ngisi lagi di sebelah sini kan. Nah kalau misalkan N itu dia dari sini dulu. Nih contoh ya. Nah, kebalikan. Jadi dia ngisinya dari kiri dulu. Ntar kalau misalkan udah penuh sampai sini, nah dia ke bawah ke kiri. Ke kanan, sorry, ini kan kiri, ini kanan. Oke. Gitu. Oke, paling itu dulu sih pembelajaran CSS kita. Jadi, summary-nya adalah cara menggunakan CSS itu ada 3 cara, yaitu inline, dimana kita bisa nge-style sebuah HTML itu langsung pada tag HTML-nya kayak gini contohnya, dia nyelip gitu kan. Nah ini minusnya adalah kalau kita punya H1 banyak di HTML, itu kita harus nge-style satu-satu gitu kan. Jadi apa ya, kemungkinan gak sama dalam satu, kan biasa kalau misalkan di website itu dia kan fontnya tuh sama kan, kayak gini nih, ukurannya sama, gak tiba-tiba di sini warnanya kuning gitu kan, nggak mungkin kan. Atau tiba-tiba di sini warnanya biru, nggak mungkin. Di sini kan merah semua kan, merah sama hitam karena pakai dark mode kan, sama putih gitu. Nah kalau misalkan ini kekurangannya itu yaitu kemungkinan besar untuk nggak seragam dan butuh waktu banyak untuk nge-style satu-satu HTML tuh ya wasting time lah pokoknya. Jadi itu. Nah kalau misalkan yang kedua kan ada yang namanya internal. Nah internal itu kan semakin apa ya, website itu kan banyak kan isi kontennya. Kalau aku pribadi sih lebih ke yang eksternal sih, soalnya kan misalkan dia makin lama makin turun, kita bingung yang H ini berapa ya, H ini H berapa ya yang mau di style gitu kan, kita harus nyari-nyari lagi gitu kan. Nah kalau misalkan eksternal tuh udah yang paling enak gitu menurutku, karena ya kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Filenya juga kita nggak scroll dulu terus naik lagi ke atas kayak gitu kan. Itu sih paling. Semoga bermanfaat. Bantu subscribe and share. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.